Selamat pagi. Bisa dengar suara saya? Selamat pagi. Pagi, Bro. Ada bisa dengar suara saya? Pagi Prof, bisa Prof? Ya, oke. Ini baru 24 orang, saya nggak masalah lah, kita mulai saja. Biar nggak, ini waktunya. Sesuai dengan jadwal, kita akan eh, membahas berkaitan dengan karakteristik anjing dan kucing. Yang pertama, saya akan membahas berkaitan dengan karakteristik anjing. Ya, apa saja yang perlu kita ketahui tentang anjing? Mengingat penampakan luar kalau kita lihat seekor anjing atau beberapa kelompok anjing itu perbedaannya sangat mencolok sekali dari penampilan luar. Ya. Nah, itulah yang menyebabkan sampai sekarang ini ada 400 breed yang berbeda begitu. Variasinya dari yang besar, menengah, dan kecil. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa kita perlu belajar karakteristik. Nah, ini penting sekali karena saya pernah dan sering saya melihat dokter-dokter hewan, teman-teman kita ketika misalnya ngisi breed anjing atau jenis anjing di dalam vaksin itu sering salah begitu. Lebih-lebih kalau anjing-anjing kecil itu banyak yang tidak mengerti secara benar penamaan dari ras tersebut gitu. Nah, oleh karena itu ini penting sekali. Nah, mungkin kalau dia berstambum mungkin tidak masalah. Kita bisa tanya di stambumnya. Tapi kalau tidak misalnya, ya jangan-jangan nanti anjingnya adalah German Shepherd, kita nulisnya Rottweiler. Ya. Nah ini sering terjadi karena apa? Karena pemahaman kita tentang karakteristik anjing itu masih kurang. Saya akui dan teman-teman mungkin beberapa dokter hewan sendiri itu kalau tidak berkecimpung dalam anjing akan sulit membedakan satu ras anjing dengan ras anjing lainnya. Nah, secara garis besar yang menyebabkan terjadinya perbedaan daripada masing-masing breed itu adalah memang ukuran daripada anjing tersebut. Padahal secara anatomi fisik dari anjing itu sama saja, mempunyai tulang yang sama, ya, terus yang lain juga sama, tetapi mungkin yang akan membedakan adalah ukuran. Nah, di dalam dunia kinologi, hal-hal yang menjadi perhatian kita ini seperti yang saya tulis. Misalnya moncongnya bagaimana, di moncong itu akan ada gigi, terus telinga yang nampak dari luar, leher, pundak, punggung, terus pinggul, paha, ekor, lutut, pergelangan kaki, dan lengan bawah. Nah, semua daripada karakteristik fisik ini menjadi menciri pada breed-breed tertentu. Lebih-lebih kalau nanti ada yang berkeinginan menjadi juri dog show begitu, maka karakteristik ini menjadi penting untuk dipahami. Nah, apapun, bagaimanapun ukurannya, besar, kecil, tetapi yang pasti bisa sama adalah jumlah tulang. Kalau tulang kaki 2, ya 2. Jadi sama jumlah tulang. Ini yang saya katakan, apapun fisik di luarnya, tetapi secara ini yang namanya anjing itu kan sama tulangnya. Nah, ini perhatikan, ada kintamani, ada
Samoyed, ada German Shepherd, ada Choco. Perbedaannya sangat khas sekali ketika kita lihat. Belum saya mengambil anjing-anjing kecil seperti Pomeranian misalnya atau Chihuahua misalnya. Itu sangat beda, atau yang anjing besar Scooby-Doo begitu. Ini nampak sekali kita bisa secara fisik membedakan. Nah, walaupun demikian secara fisik saja, tetapi sejatinya ada beberapa yang sama, ada juga yang tidak. Perbedaan ini semata-mata karena adanya perbedaan karakteristik. Nah, kita akan mulai dari side penglihatan. Jadi pada suasana bright, ya, itu anjing justru tidak melihat secara bagus. Tetapi meskipun malam kelam begitu, objek yang bergerak dia bisa mendeteksi. Jadi kalau ada apa misalnya berkelebat begitu istilahnya, anjing bisa mendeteksi. Nah, hal lainnya kalau dibanding manusia, jadi arah penglihatan daripada anjing itu lebih besar daripada manusia. Kenapa? Kalau manusia mungkin hanya ke depan saja, mungkin ke samping sedikit. Ya, tetapi kalau anjing karena ada matanya yang di samping juga, itu yang menyebabkan terjadinya area penglihatannya akan lebih luas. Nah, ini barangkali memang anugerah Tuhan begitu. Kalau manusia dikasih kesempatan dengan mata di samping begitu, jadi akan semakin menjadi mata keranjang. Beda dengan anjing, anjing tidak pernah mata keranjang meskipun dia Nah, Tuhan sudah sama adil. Kalaupun saya kasih kamu anjing, saya mata di samping, kamu akan tidak mata keranjang begitu. Sedangkan kamu manusia, saya kasih mata menjorok ke depan, yang saya berharap hanya di depan saja yang kamu bisa lihat. Kalau saya tamah ke samping, tamah jadi mata keranjang, kurang lebih demikian. Jadi dari penglihatan nampak sekali. Nah, di anjing sendiri tidak semua juga anjing mempunyai luas area penglihatan yang luas, tergantung nanti beberapa breed. Nah, kalau anjing manusia ya sedikit di atas 90 derajat itu, 100 derajat. Nah, sedangkan kalau anjing dia mampu pada areal 270, bayangkan. Apa yang ada di samping dia bisa lihat. Nah, kalau manusia yang fokus ke depan, nah sedikit-sedikit noleh, meskipun tidak noleh, kalau ada yang di samping ya mungkin bisa dilihat. Ya. Begitu juga Said kalau pada anjing-anjing yang matanya melotot ke depan seperti pug gitu misalnya, dia pasti akan lebih kecil dari kalau yang mata oblik yang ada di samping. Sama dengan manusia tadi. Nah, ini berkaitan dengan pendengaran. Jadi anjing frekuensi pendengarannya itu melebihi kepada manusia. Manusia paling-paling limit terakhir dia hanya 20 Hz. Sedangkan kalau anjing 100 Hz. Itu ukuran frekuensi. Barangkali kita bisa apa namanya, bisa kita lihat gitu kalau bagi yang mempunyai rumah dalam gang yang jauh begitu. Ketika kita bawa motor yang sudah dikenali oleh anjing atau parkir jauh di luar begitu, anjing sudah tahu ini adalah suara motor tuan saya.
dengan kemampuan frekuensi pendengarannya dia udah tahu dari jarak jauh. Ini tuan saya begitu. Dia tahu persis. Dan itu bisa diperlihatkan dengan perilakunya di rumah begitu. Tetapi kalau pintu pagar dibuka, mungkin dia akan mencari kita. Itu. Ini anugerah Tuhan juga. Berbahaya kalau frekuensi pendengaran manusia juga diberi sama dengan anjing, bisa-bisa teman bercerita di samping bisa didengar begitu. Jadi teman yang rumpi entah apa yang diperbuat di sebelah begitu, ya bisa didengar. Nah inilah kenapa manusianya diberi sampai 20.000. Terus daya penciuman. Nah, khusus ini pencium ini berkembang sangat bagus sekali pada anjing. Ya, kenapa? Karena di dalam hidungnya ya, dia banyak sekali mempunyai saraf-saraf penciuman, perasa yang mampu mendeteksi berbagai macam bau-bauan. Sama, selalu manusia dikalahkan dalam hal ini. 100 kali lebih penciumannya lebih lebih kuat. Nah, lagi-lagi manusia menjadi persoalan kalau nanti manusia juga dikasih hal yang sama seperti pada anjing. Nah, mungkin orang pacaran banyak putus, orang nikah banyak cerai, ya, terutama bagi yang cemburuan begitu. Loh, kok ada bau lain itu? Ya. Kalau yang sementara tidak diketahui kalau ada bau lain begitu. Tapi kalau dikasih 100 kali, ya mendekat aja, nih kok ada bau orang lain ini sepertinya. Nah, ini perceraian banyak, putus cinta banyak. Nah, inilah kelebihan daripada anjing. Tetapi ingat, bagi yang mungkin akan melatih anjing itu, apa yang dianugerahi oleh Tuhan sebagai alat perasa yang begitu menakjubkan, bila kita beri dia banyak lemak begitu, ini akan bisa menyebabkan penurunan daya penciuman daripada anjing. Ya, ini mohon diperhatikan. Bagi yang ingin anjingnya bagus, jangan terlalu banyak dikasih pet animal. Yang berikutnya karakteristik yang perlu kita juga lihat itu adalah gigi. Nah, ketika kita sebagai juri anjing misalnya, gigi ini penting sekali kita lihat, ya, terutama jumlahnya ketika dia sudah dewasa atau ketika dia masih gigi susu. Ini bisa dilihat, kita buka, ya. Nah, kita akan nampak bisa menilai. Nah, di samping jumlah, ya, gigi itu juga kita perlu lihat tipe gigitannya. Ada level, ada short, upper short, dan scissor. Jadi keempatnya sedikit berbeda. Level itu mungkin akan sangat dekat dengan scissor, tetapi rahang atas sedikit maju, gigi bawahnya menumpu di belakangnya. Kalau level itu levelnya sama, datar giginya. Ya. Undershot jelaslah yang bawah terlalu pendek, kalau upper shot jadi yang atas terlalu pendek seperti cakil begitu. Yang bagus itu adalah scissor, menggunting. Nah, beberapa breed ya masih dimungkinkan adanya seperti anjing Peking misalnya masih. Tetapi kalau yang lain harus scissor. Yang berikut yang perlu juga diperhatikan
terutama temperature control, kontrol suhu, ya bagi nanti yang praktisi hewan kecil, ketika memberi advice kepada pemilik anjing, ya. Anjing itu mempunyai apa namanya cara untuk mengontrol ini akan beda dengan manusia. Kalau manusia mengontrolnya dia mempunyai kelenjar keringat pada seluruh tubuh. Nah ini kekurangannya anjing. Tetapi anjing hanya mempunyai sweat gland itu di antara jari. Maka jangan heran kalau jari-jari anjing berwarna putih itu kadang-kadang bulunya di sana itu berwarna agak kecoklatan. Itu sebagai akibat keluarnya keringat. Sedangkan di tubuh dia nggak punya begitu. Nah makanya sebagai konsekuensinya kalau panasnya tinggi, maka anjing akan mengeluarkan dengan evaporating atau bypassing. Jadi terengah-engah menjulurkan lidah. Itu salah satu caranya. Nah, karena itu hati-hati. Kalau sudah melihat itu, kontrol panas juga perlu diperhatikan. Jangan sampai terlalu cepat turun, atau bahkan dia tetap seperti itu. Nah, ini secara genetik memang anjing itu pasti berbau karena adanya apocrine gland pada seluruh tubuh. Ini yang membedakan. Apocrine gland itu ada pada seluruh tubuh. Nah, biasanya kalau baunya spesifik itu 100 menerus karena adanya gangguan pada apocrine atau paling tidak terjadi penyumbatan atau infeksi. Nah, oleh itu pembersihan anjing juga penting agar tidak terjadi penumpukan sesuatu pada kelenjar apocrine. Bisa diikuti deh. Terlalu cepat atau gimana? Bisa, Prof. Tapi saya punya pertanyaan. Ya. Apakah boleh ke slide sebelumnya? Slide sebelumnya lagi tentang penciuman. Ya, yang terakhir itu maksudnya apa ya, Dok? Feeding a dog with animal fat. Apa Nah, itu jadi maksudnya? kalau kita memberi anjing terlalu banyak makan lemak-lemak hewan, ya misalnya lemak-lemak sapi atau lemak ayam itu ya, justru akan menurunkan daya ciumnya begitu. Itu maksudnya nih. Jadi feeding a dog with animal fat will cause this sense diminish. Jadi akan terjadi penurunan ya kerja dari olfactory cell ini dalam hal mendeteksi bila mana anjing-anjing terlalu berlebihan dan sering dikasih makan hanya lemak dari binatang. Itu maksudnya? Oh iya, Prof. Udah mengerti, Prof. Ya. Nah, makanya kalau ngasih itu daging yang merah, jangan lemak dikasih. Nah, itu ya. Itu temperature control, terus communication. Nah, anjing berkomunikasi dengan anjing lainnya itu dengan cara melihatkan perubahan gerak tubuh. Jadi gerak tubuhnya diartikan oleh anjing lainnya sebagai cara mereka berkomunikasi. Nah, terutama yang paling nampak bahwa isyarat dia berkomunikasi adalah telinga dan ekor. Pernah lihat anjing takut nggak? Kalau lihat anjing yang lain dengan bodi membungkuk tapi ekor melengkung ke bawah. Kalau orang Bali disebut membulet.
Itulah cara komunikasi, artinya dia menunjukkan rasa takutnya kepada anjing lainnya. Dengan memperlihatkan perubahan body misalnya, dengan mengerenyitkan bibir, dia itu nampak sebagai kelompok anjing yang dominan begitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan komunikasi. Nah, termasuk dengan orang. Ya. Kalau anjingnya sudah memperlihatkan tanda-tanda itu, kita harus awas. Jangan sampai kita digigit anjing. Itu. Sekarang ada pertanyaan tentang karakteristik dulu. Kalau tidak, selanjutnya dulu ya Dek ya. Ya sekarang kucing. Ya, cat karakteristik. Nah, jadi kucing itu dianugerahi struktur anatomi yang sedemikian relentur ya, dalam rangka dia bisa mempertahankan kehidupannya yang sejatinya kucing itu nalurinya untuk hidup adalah sebagai pemburu. Meskipun sekarang kucing-kucing yang telah didomestikasi tergantung dari makanan manusia, tetapi sifat pemburu itu masih ada. Karakteristik tubuh kelenturannya masih tetap terjaga. Manjat-manjat pohon masih tetap. Mencari tikus masih tetap. Nah, oleh karena itu, karena sifat naluri antarnya itu, maka dia itu sangat agility, sangat tangkas sekali. Ya. Bahkan dikatakan hampir kucing itu tidak pernah salah koordinasi di dalam pergerakan. Beda dengan manusia. Kalau manusia kadang-kadang salah koordinasi, mau jalan cepat, kakinya waktu duduk misalnya ya di teras tuh misalnya, waktu ingin berlari, mau bangun langsung berlari, kadang-kadang hanya satu kaki saja. Kaki lainnya masih terseret. Itu yang menunjukkan ada koordinasi, pergerakan koordinasinya tidak bagus. Beda dengan karakteristik cat, well coordinated movement. Jadi pergerakannya betul-betul terorganisasi. Bagaimana dia mengintip buruannya agar tidak terdengar. Ya. Sepi, begitu dekat dalam situasi yang bisa mematikan, langsung menerkam. Itu sifat-sifat daripada jenis-jenis kucing, maaf. Nah, ini struktur pada kucing juga hampir sama. Tulang, lengan, ekor, tungkai, dan sebagainya. Mungkin gambarnya kurang bagus. Nah, secara umum karakteristiknya sama dengan anjing. Ukuran yang berbeda meskipun tidak terlalu jauh begitu. Artinya tidak ekstrim. Kalau anjing itu Saint Bernard yang besar begitu, atau anjing Great Dane yang sangat tinggi, dibedakan dengan yang 1 kilo bahkan setengah kilo Chihuahua, sangat-sangat jauh beda. Sama pada kucing secara general. Dia struktur pertulangannya sama. Gitu. Antara satu breed dengan breed yang lain. Yang berbeda itu adalah shape dan tinggi dan bentuk. Nah, satu lagi kalau anugerah Tuhan kepada kucing,
kucing itu dikatakan tidak mempunyai kelainan perototan dan pertulangan. Tidak pernah mengalami kelainan. Ya, itu. Dan sifat yang lain, ya, jadi dia mempunyai jari, ya, yang retractable, jadi sangat bagus sekali tarik naik tuh apa namanya tarik lepas, yang itu menyebabkan dia sebagai sprinter, pelari cepat dan juga mampu untuk climbing. Ya. Nah, ini sedikit beda dengan anjing. Kalau pada anjing vision in bright itu jelek, ya. Sedangkan pada anjing in bright itu perfect sekali, perfect dia, bagus. Bahkan dengan dim light, kedip-kedip dia juga bagus pada kucing. Terus mana ini masalahnya? Ini vision. Jadi kucing ini salah satu dari mamalia, ya, yang mempunyai perbandingan mata yang sangat besar dibanding ukuran tubuh. Ya, 6 kali lebih baik daripada manusia ketika melihat di malam hari. Ya. Terus matanya yang menonjol itu memberikan kesempatan sudut pandang yang lebih luas untuk melihat alam sekitar. Ya. Nah, tetapi kalau wide vision-nya itu hanya 185 derajat. Sedangkan kalau pada anjing bisa sampai 270. Nah, ini lihat petanya. Mungkin gambarnya kurang bagus ya. Pendengaran. Ya. Kucing kalau kita bandingkan dengan manusia, kucing itu mempunyai 3 otot yang mengontrol telinga bagian luar, sehingga analogi antena pada kucing itu adalah telinga, itu lebih bagus. Kalau manusia cuma 6. Nah, oleh karena pergerakan telinga untuk menangkap suara, mengarahkan antenanya, maka kucing dikatakan pendengarannya itu melebihi daripada anjing dan manusia. Kenapa? Karena dengan 32 dia sebagai radar, layaknya radar yang bisa menangkap ke segala arah. Dan di samping itu daya putarnya secara bebas 180 derajat. Ya. 10 kali. Jadi telinga itu bisa berputar karena dia sebagai radar, layaknya radar dia berputar 10 kali lebih baik pada anjing. Itu yang menyebabkan pendengaran kucing itu jauh lebih hebat daripada anjing dan manusia. Jadi kalau kita berbicara kucing itu tidak bisa dipisahkan dengan good color, sedangkan pada anjing mungkin tidak terlalu
penting. Meskipun pada breed-breed tertentu memang mempunyai membawa persyaratan bahwa warna itu sebagai persyaratan. Jadi warna kucing yang alami itu secara alami namanya tabby. Terus adanya perbedaan warna itu adanya pengaruh genetik dari 4 gen penentu warna. 4 gen penentu basic warna itu ada agouti, stripe, spot, and classic. Ini yang menentukan daripada warna kucing yang kita lihat sekarang ini. Itu saya kira untuk karakteristik. Ada pertanyaan? Ada, Dek? Pertemuan ini hanya untuk karakteristik. Pertemuan ini hanya untuk karakteristik aja ya? Ntar saya cek dulu. Saya cek dulu. Ada? Belum. Ada orang? Oh iya, nanti saya. Ya. Ya. Iya. Ya. Saya kira dog and cat breed ya. Bentar. Nah, itu karakteristik. Saya tadi sudah. Terus coba saya lihat dulu ininya. Oh ya, lanjut saja. Dog breed sama cat breed. Kita akan melanjut untuk breeding dog. Ya. Jadi beternak anjing itu adalah sebuah bisnis yang serius. Jadi should not be undertaken without a great deal. Jadi kalau mulai memelihara anjing, beternak anjing itu ya harus betul-betul dipertimbangkan secara massal. Ya, jadi tidak hanya sekedar pelihara anjing begitu saja. Karena tidak seperti beli sepatu begitu, kalau tidak cocok kita kembalikan, enggak. Ini benar-benar dipikirkan dari awal. Jadi dikatakan breeding dog itu adalah kombinasi antara sains dan seni. Bahkan sangat menyenangkan. Bahkan pada orang-orang tertentu anjing itu sebagai obat, terapi. Nah, oleh karena itu jangan salah pilih terhadap pilihan kita terhadap anjing, maka kita perlu tahu breed anjing itu yang 400 itu apa saja. Ya. Nah, oleh karena itu saya akan mulai klasifikasi anjing. Anjing itu pada dasarnya sampai sekarang itu dibedakan menjadi 2, yaitu man-made berdasarkan hasil rekayasa manusia dengan kawin mengawinkan anjing. Sedangkan kalau ancient itu lebih kepada anjing yang memang berasal dari domestikasi anjing liar sebelumnya.
sejarahnya itu panjang sekali. Bagaimana manusia zaman dulu sebelum Masehi Bipukrais hidupnya berpindah-pindah tempat dari satu gua ke gua yang lain. Ya, belum ada api. Ya. Jadi memanfaatkan makanan dari hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Belum bisa bercocok tanam. Ya. Suatu saat buruannya berkelebihan begitu. Tidak ada freezer pada saat itu sehingga apa yang didapat sekarang harus dimakan, yang sisanya itu dibuang di luar. Mungkin dekat-dekat perkampungan mereka atau gua-gua, biasanya sih gua-gua. Nah, sisa-sisa itu dimakan, dicari oleh anjing liar, serigala. Ya, anjing serigala. Nah, demikian selanjutnya itu terjadi ribuan tahun, serigala mencari tetap, bahkan manusia mengetahui kalau ada pas serigala makan di depan, kalau ada orang kelompok lain datang, serigala akan menggonggong. Jangankan serigala yang lain, ya, hewan lain atau manusia yang datang, mereka akan menggonggong. Nah, dari pengamatan manusia zaman dulu, mereka tahu sepertinya ini cocok untuk alarm gitu, untuk menjaga kita. Maka mereka menangkap hewan-hewan kecilnya, anak-anaknya, mereka seleksi sedemikian rupa, ribuan tahun mereka melakukan seleksi, bahkan sampai sekarang pun manusia masih tetap menseleksi bibit-bibit anjing. Nah, dari seleksi itu sampai sekarang sudah ada 400 yang berbeda. Tentu zaman dulu mungkin karena itu digunakan untuk berburu, maka mereka yang mencari yang tangkas dan agresif dan sebagainya. Nah, mungkin yang cewek-ceweknya dulu atau orang purba yang cewek, yang perempuan senang pada glamornya bulu, maka sedemikian rupa dibiarkan maka menjadi anjing dengan bulu. Nah, demikian yang terjadi sehingga sampai sekarang kita temukan kurang lebih 400. Ya, yang tercatat di FCI mungkin lebih. Karena beberapa breed baru sudah mulai masuk. Salah satunya kita meskipun profesional, anjing hitam manis sudah masuk di websitenya FCI. Terus yang namanya anjing ras, ya, itu pastikan berbeda dengan anjing geladak, anjing yang heterogen, sedangkan kalau anjing ras itu homogen. Dia mempunyai standar breed, ya. Terus sejarahnya diketahui, penggunanya diketahui, penampilan umumnya diketahui, temperamennya diketahui, pergerakannya diketahui, ukuran jantung termasuk kesalahannya. Itulah yang disebut dengan breed ras anjing. Nah, kita di Indonesia di bawah Perkin, Perkumpulan Kinologi Indonesia, kita bernaung di bawah FCI. Jadi di dunia itu banyak juga ada grup kelompok anjing begitu yang mengurusi anjing, tetapi yang paling luas jangkauannya adalah FCI yang berkedudukan di Belgia. Kalau di Amerika itu juga banyak, ada NADAC, ada AKC, UKC. Kalau di Inggris juga ada namanya England dog breed begitu ya. Jadi kita karena kita bernaung di bawah FCI, kita mengikuti mereka. Ada 10 kelompokan anjing dari kurang lebih 400 lebih itu. Ada grup 1 anjing-anjing yang bersifat anjing pengembala, grup 2 Vincent Schnauzer, terus grup 3 Terrier, grup 4 Dachshund, grup 5 Spitz and tipe primitif. Nah, anjing hitam manis kita itu ada di grup 5.
Terus grup 6 Cyan Owl, anjing pelacak. Grup 7 itu Pointing Dog, anjing petunjuk lokasi buruan buruan anting. Retriever itu anjing yang senang pada air, yang senang mengambil sesuatu yang ada di air. Grup 9 anjing pendamping, companion, dan anjing mainan. Dan yang ke-10 adalah Sidehound, anjing pemburu. Jadi 10. Kita manis satu-satunya dari Indonesia berada pada grup 5. Nah, tetapi beberapa literatur kalau pengelompokan berdasarkan kepentingan fungsinya, maka ada yang namanya herding group. Namanya herd. Jadi anjing yang di sini dimanfaatkan untuk mengembalakan hewan ternak. Jadi anjing tersebut bisa berkeliling, berlarian dengan awas dawarnya yang bagus, daya tahan yang bagus, untuk memprotek dari misalnya biri-biri dari serangan hewan liar lainnya. Itu termasuk dalam herding. Ya, ini. Nah, ciri-cirinya ya tentu yang namanya ini kalau dia hidupnya di tempat dingin, pasti dia akan menyesuaikan bulunya menjadi panjang. Terus daya ingatnya juga bagus. Terus tubuhnya harus besar. Karena besar dan kuat karena akan melindungi dari penyerang-penyerang luar. Itu untuk anjing penjaga. Nah, jenis-jenis yang termasuk di dalamnya ini ada Anatolian Shepherd, Australian Kettle Dog, terus Puli, Border Collie, Belgian Shepherd, Pembroke, Kupas, Welsh Corgi, Pomodoro, Cardigan, Welsh Corgi, Shetland Sheepdog, Border Collie dan sebagainya. Masih banyak. Nih, hanya beberapa saya ambil. Termasuk kelompok herd. Sekarang pekerja. Ini aslinya adalah anjing sebagai penjaga. Bahkan sekarang sebagai military dog. Jadi anjing untuk tentara, anjing untuk polisi. Bahkan walking itu juga digunakan untuk anjing membantu orang buta dan orang tuli. Jadi breed yang paling terkenal yang masuk di dalam anjing kerja adalah German Shepherd. Demikian juga Saint Bernard. Ini untuk SAR, untuk mencari orang hilang di pegunungan. Saya percepat saja, nanti silahkan dibaca. Juga untuk sled dog. Anjing-anjing ini staminanya luar biasa. Siberian Husky misalnya. Sebagai anjing pekerja penarik kereta kutub. Nah, jenis-jenis anjing yang termasuk di dalamnya ada Akita, ada Alaskan Malamute, Saint Bernard, German Shepherd, Samoyed, Great Dane, Shiba Inu, Napolitan Mastiff, dan sebagainya. Termasuk Dorgo Argentino. Oke. Sekarang anjing sport. Jadi kalau perilaku anjing ini sangat atraktif, maka dia dikategorikan bisa sebagai untuk sport. Ya. Terus olfaktori di dalam, hidungnya luar biasa. Maka dia biasa dipakai sebagai anter. Demikian juga karena kelompok-kelompok ini senang pada air, dia adalah
perenang yang hebat, maka dia juga digunakan sebagai anjing untuk sport. Misalnya kalau ada buruan di jurang jatuh, di air yang dalam jatuh, anjinglah yang mengambil hasil buruan. Nah, jenis-jenisnya ini Spaniel, Cocker, Irish Setter, Golden Setter, Golden Retriever. Ini jenis-jenis yang masuk di dalam anjing yang tadi sporting. Sekarang grup Aun. Ya. Kalau Aun ini sebenarnya dia adalah anjing pemburu juga. Ada 2, sight, mata, dan pendengaran. Penciuman. Pada anjing-anjing yang termasuk di dalam grup Aun ini, anjing-anjing yang memang disukai untuk dipakai untuk pacuan. Misalnya Afgan Aun, makanya di Afghanistan jangan salah, ya, di sana ada pacuan. Kalau di Amerika di Golden Gate ada pacuan kuda, San Francisco, di mana-mana di Amerika. Kalau di Afghanistan terkenal itu adalah racing Aun. Dia termasuk pelari cepat 55 mil per jam, bayangkan. Itu. Maka dia disebut grup Aun. Jenisnya ini Afghan Aun, Greyhound, Bloodhound, Dachshund, Windhound, Foxhound, Elkhound. Masih banyak lagi. Yang berikutnya Terrier. Dari nama saja kita sudah mengetahui dia bahasa Latin terra, arti tanah, ground. Jadi kelompok-kelompok anjing yang mencari makannya di tanah dengan cara menggali. Maka dia dimasukkan di dalam Terrier group. Ini jenis anjingnya apa saja? Airedale Terrier, Irish Terrier, terus Jack Russell Terrier, dan banyak lagi yang ada terrier-terriernya. Terus toy, nah ini karena pemanfaatan daripada anjing lebih kepada anjing boneka begitu. Nah biasanya adalah anjing-anjing yang cute, menggemaskan, anjing-anjing kecil. Ya, yang perlu memang bantuan kita, toy group. Jenisnya ya pastilah Chihuahua, anjing pak, Pomeranian, Shih Tzu, Japanese Chain, Toy Manchester Terrier, dan sebagainya. Terus ada juga orang mengelompokkan anjing di luar kelompok-kelompok tadi. Disebut non-sporting group. Karena keahliannya itu dia sebagai sirkus, pemain sirkus yang andal. Jadi kelompok ini aja yang paling nyaman atau paling bagus digunakan sebagai pemain sirkus. Bahkan juga dia adalah penangkap tikus yang number 1, non-sporting. Misalnya pudel. Ini jenisnya. Bison, Dalmatian, termasuk di dalamnya. French Bulldog juga sama. Bulldog, Lhasa Apso, Choco, German Speed, Tibetan Terrier, dan sebagainya. Silahkan cari lagi. Nah, khusus untuk pengklasifikasian berdasarkan Federation Sinologic Internasional, jadi anjing 10 grup 1 ada sheepdog dan cattle dog. Ini jenis-jenisnya, silahkan baca saja nanti mungkin. Grup 2 guard dog masih bisa dibagi lagi menjadi Dachshundnya hanya 1 section. Grup 5 speed, anjing kita berada pada section 5, Asian Speed and Related Breed. Pada
section 5, grup 5. Terus yang Senaon ada 3 section. Terus pointing ada 2 section. Retriever ada 3. Terus companion ada 11 section. Terakhir side on itu ada 3 section. Itu yang kurang lebih berkaitan dengan anjing. Sekarang sampai jam berapa deh ya? 10.30 ya? Halo? Oh, jangan-jangan ngantuk nih semua ini. Untuk kuliahnya sampai jam 10.40, Prof. Oh ya, masih lagi sedikit ya. Ya, Iya, Prof. kita lanjut. Habis ini Cat. Sekarang Cat ya. Karena ini memang banyak bahannya, saya dipercepat aja, silahkan nanti baca. Ada pertanyaan. Cat, kucing itu dikatakan pertama kali dimunculkan di Timur Tengah. Ya. Terutama di Egypt, Mesir. Kenapa? Itu pertanyaannya. Karena di Mesir itu zaman dahulu kala kehidupan orang-orang Mesir itu banyak tergantung daripada biji-bijian. Biji-bijian, mungkin padi lah, sejenis lah gandum, atau apalah namanya kalau di Mesir. Itu ama pertamanya adalah roden, tikus. Nah, di dalam rangka untuk mengatasi serangan dari rodensia, hewan pengerat daripada tanaman-tanaman penghasil biji-bijian, maka orang Mesir pertama mendomestikasi kucing untuk dijadikan guard untuk melawan daripada rodensia yang banyak di sana. Nah, demikian selanjutnya, maka tidak heran kalau Egypt itu dikatakan sebagai asal mula. Tetapi apakah benar ya? Itu masih bisa dipertentangkan. Terus di nama kucing yang paling terkenal diawali di Egypt itu yang namanya Meo, yang artinya melihat. Bahasa Egyptnya Meo, tetapi sekarang sudah diadopsi di Indonesia Meo, termasuk makanan kucing juga ada namanya Meo. Ya, artinya melihat. Makanya kucing kalau di Mesir itu mendapatkan tempat yang luar biasa. Ya. Karena perannya di dalam mempertahankan tanamannya, maka cat di sana juga sangat-sangat dihormati, dihargai. Misalnya salah satu buktinya, bila ada kucing mati, pagi-pagi keluarga yang mempunyai kucing itu membalsam kucingnya. Dibalsam layaknya seperti manusia di Mesir. Dibalsam dan dikubur. Nah, sejarah-sejarah itu kita bisa lihat sekarang di Mesir banyak sekali ditemukan mumi-mumi daripada kucing. Jadi tidak hanya mumi Tutankhamun,
yang terkenal itu, tetapi juga kucing. Ya. Kucing juga menjadi salah satu mumi yang banyak ditemukan di Mesir. Lagi sedikit. Nah, dari Timur Tengah ini kucing dikatakan menyeluruh dunia. Ya. Cuman kita belum kita dapatkan, dikatakan orang tidak berada berangkat tahun kapan di Mesir dimulai. Tetapi kalau catatan-catatan berdasarkan sejarah dalam bahasa Sanskerta di India, jadi kucing itu telah digunakan sebagai pet, sebagai hewan kesayangan. Itu kurang lebih 1000 tahun 1000 sebelum Masehi, before Christ. Ya. Dan itu bisa dilihat beberapa cerita di India itu juga menggambarkan adanya kucing 1000 before Christ. Nah, sedangkan belakangan Anno Domini 400 tahun Masehi ini kucing mencapai di Cina. Di Cina. Ya, pada saat itu orang kaya di Cina memelihara kucing yang berwarna kuning dengan white yang dikenal dengan namanya lion cats, terkenal sekali. Jadi Cina Rich memelihara kucing warna putih yang disebut lion cat. Jadi Anno Domini 400, jadi pada 400 Masehi baru kucing dikatakan ada di Cina. Nah, terus setelah 400 melanjut ke 985 sampai 1000 Masehi. Ya. Jadi dari saudagar Cina memperkenalkan kucing itu di Jepang dan memberi hadiah kepada Kaisar Ichijo. Sampai kucing-kucing akhirnya di Jepang itu terkenal, yang salah satunya adalah Maneki Neko. Itu nama kucing yang terkenal. Sama dengan kalau di Jepang berbicara dengan anjing yang paling terkenal itu adalah anjing Akita. Termasuk ada filmnya ya. Jadi anjing yang setia menunggu tuannya di di stasiun, dipulang bersama. Demikian. Saya kira ini yang terakhir, breed kucing di dunia yang berbulu panjang itu long hair, semi long hair itu Birma, short hair itu British, terus foreign short hair itu Abyssinian, oriental itu Siamese. Demikian saya kira, silahkan dicari lengkapannya. Ya, 3 menit lagi kalau ada pertanyaan silahkan. Ada pertanyaan? Kalau tidak, saya akhiri. Ya, nanti silahkan lihat pengumuman di Oase kalau memang nanti ada puasa. Sekali-sekali lihat dan silahkan absen di sana. Selamat pagi, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak, Prof.